Selamat siang para penggemar cerita dari Leworok, Flores Timur. Ini gambaran kebun yang dibuka masyarakat persis di lereng Gunung Leraboleng pada ketinggian 1050 meter dari permukaan laut. Seperti biasa, para petani di Leworok, Desa Leraboleng membuka kebun setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tanaman yang ditanam biasanya padi, jagung, dan tanaman umur pendek lainnya. Selepas itu bisa juga ditanami kopi, kakao, dan tanaman perkebunan lainnya yang mana dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Ya, ini kebunnya, luasnya bisa mencapai belasan bahkan sampai pada 30-an hektar. Jadi Anda bayangkan betapa luasnya areal kebun ini nantinya ketika padinya atau jagungnya menghijau, bagaimana penampakannya ketika dilihat dari jauh atau bahkan ketika menjadi kuning dan siap untuk dipetik. Ya. Ini jalan setapak yang dilewati oleh kami para petani menuju kebun kopi Belohayang. Ya, kami menggunakan sepeda motor. Dulunya menggunakan jalan kaki, namun setelah sampai di kebun dengan jaraknya begitu jauh dan memakan waktu 3 hingga 4 jam, maka kami membuat sebuah terobosan bahwa harus diperbaiki cara untuk mencapai kebun, yakni dengan menggusur jalan setidaknya cukup untuk dilalui sepeda motor sehingga memudahkan para petani menuju ke kebun dan pulang bisa membawa barang bawaannya. Ya, ini sedikit yang bisa kami sampaikan dari perjalanan kami hari ini. Di atas sana ada puncak gunung berapi Leraboleng, dan di sebelah sana ada beberapa bukit yang menghasilkan, yang pohon-pohon dan kayunya akan menghasilkan dan menyumbangkan air untuk kebutuhan petani di sekitar Desa Leraboleng. Ya, ini masih juga salah satu sisi dari kebun, areal kebun petani yang disebut atau dinamakan Katar. Dalam logat atau dialek Leworok disebut Katar. Ini lagi sisi dari kebun Katar ini yang bisa dilihat pada siang hari ini. Di tengah-tengah perkebunan ini sudah ada kopi yang ditanami terlebih dahulu oleh petani kurang lebih 5-6 tahun yang lalu, dan sudah menunjukkan hasilnya. Sudah dipetik kurang lebih 2 atau 3 kali. Ini kebunnya. Dari kebun ini ketika dibakar akan menimbulkan kobaran api yang
begitu besar dan angin yang cukup luar biasa biasanya bisa menerbangkan kayu dengan panjang kurang lebih 4-5 meter ke udara karena kecepatan angin dan juga kobaran api yang luar biasa yang ditimbulkan dari pembakaran hutan di lahan di tempat ini. Namun apapun itu tetap harus dilakukan karena tradisi, tetapi juga karena masyarakat ini bergantung pada pertanian, harus memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya dari berladang dan bertani, sehingga membuka kebun baru merupakan salah satu opsi untuk upaya memenuhi kebutuhan akan pangan bagi keluarganya. Luas sekali. Belum sampai. Ya, ini kelanjutan ceritanya. Jadi areal perkebunan atau lahan pertanian masyarakat ini berada di ruas jalan menuju ke kebun kopi Belohayang yang sudah sejak tahun 2018 ditanami oleh beberapa masyarakat petani di Kampung Lorok, Desa Lerboleng. Jadi ini berbatasan langsung dengan kebun kopi Belohayang. Ini jalan yang dulu kami buat, beberapa petani buat untuk boleh dilalui oleh kendaraan sepeda motor. Ya, ini sudah kebun kopi Belohayang. Umurnya sekitar 3 tahun, ditanami luar biasa, tinggal perlu perawatan oleh petani agar kedepannya bisa produktif, menghasilkan buah yang banyak. Ini ada sebagian yang sudah berbuah, merah sekali. Ini buah pertama, yang ini berbunga. Ya, ini kita juga sudah memasuki bagian tengah kebun kopi Lewerok, kompleks kebun Belohayang, milik beberapa petani kopi yang umumnya beranggotakan orang-orang muda dengan umur sekitar 20 sampai 42 tahun. Nah, ini kebunnya. Ini pondok kita parkir dulu. Ini pondoknya sedang dalam proses pembangunan
Ini ada pohon kopi dan batangnya dengan buah yang rupanya diserang oleh serangga berupa semut merah. Ini lagi pohon kopi dan buahnya. Wow, yang ini sangat super, luar biasa. Buahnya mantap, bijinya besar. Baik, demikianlah saudara-saudaraku, para penonton sekalian, kisah kita hari ini dalam perjalanan menuju ke kebun kopi melewati areal pertanian Katareng dengan luas yang lumayan besar, belasan bahkan sampai dengan lebih dari 20 hektar, yang tentu saja memberikan kehidupan dan penghidupan kurang lebih